Mahisa Cempaka, gerbang masuk pembuka situs Kumitir. Situs Kumitir yang ada di Mojokerto, Jawa Timur belakangan mulai dikenal masyarakat. Situs ini adalah peninggalan Majapahit yang membawa gairah dan semangat baru dalam pencarian Keraton Majapahit yang selama ini banyak diliputi misteri. Hasil ekskavasi tahap pertama mengungkap adanya struktur bangunan kuno yang memiliki lebar 140 cm dengan ketinggian struktur 80 cm tersusun dari 14 lapis bata. Dimensi ukuran batu bata panjangnya adalah 32 cm, lebar 22 cm dengan ketebalan 6 cm. Terdapat pilar-pilar pada dinding di sisi timur dengan jarak antar pilar 5,5 meter. Menurut arkeolog, struktur bangunan ini diduga kuat adalah tempat pendermaan Mahisa Cempaka, kakek pendiri Kerajaan Majapahit Dyah Wijaya. Di tengah pencarian panjang, seakan situs Kumitir memberi titik terang menyibak tabir misteri Keraton Majapahit. Dan tempat pendermaan itu ibarat orang tua yang menuntun cucunya. Sang kakek menampakkan diri memberi arah terang pencarian. Dan sang kakek itu adalah Mahisa Cempaka atau Batara Narasingamurti. Nah, siapakah Narasingamurti? Simak terus, jangan pindah channel dulu. Dalam penggalian tahap kedua situs Kumitir ditemukan struktur bangunan yang diduga merupakan istana Raja Brewengker. Brewengker merupakan menantu pendiri Kerajaan Majapahit Dyah Wijaya. Pada masa Majapahit, Kerajaan Wengker menjadi salah satu wilayah bawahan Majapahit. Wilayah itu dipimpin oleh Kudamerta atau Bre Parameswara yang kemudian dikenal dengan nama Brewengker. Brewengker menikah dengan Bredaha. Nama lain Bredaha adalah Dewi Maharajasa, adik dari Tribuana Tunggadewi. Pemerhati sekalian bisa mengikuti update hasil dan informasi mengenai situs Kumitir di sini. Kita kembali pada hipotesis yang mengarah pada sosok Narasingamurti. Asumsi bahwa lokasi awal temuan adalah tempat pendermaan Mahisa Cempaka atau Narasingamurti didasarkan pada keterangan yang tertera pada beberapa naskah kuno. Seperti diungkap oleh arkeolog Dwi Cahyono, selain mempelajari naskah kuno, dipadukan juga dengan dua rekonstruksi peta Majapahit yang dibuat oleh Kromo Hadinegoro pada 1921. Dinyatakan dalam Negara Kertagama bahwa prasasti penampihan yang dikeluarkan oleh Kertanegara Putra Wisnuwardana, Narasingamurti meninggal dunia tahun 1269. Ia didarmakan di Kumitir. Mahisa Cempaka adalah tokoh dalam Pararaton yang dianggap sebagai nama asli dari Batara Narasingamurti, orang tua Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Hal ini berbeda dengan Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Narasingamurti adalah kakek dari Dyah Wijaya, pendiri Majapahit. Sementara orang tua Dyah Wijaya sendiri adalah Dyah Lembutal. Kalau ditarik garis ke atas, Narasingamurti putra Mahisa Wongateleng, putra Ken Arok, pendiri Kerajaan Tumapel. Sedangkan ke bawah Narasingamurti adalah kakek Dyah Wijaya, pendiri Majapahit. Stabilitas politik Tumapel semenjak berdiri selalu terjadi gonjang-ganjing dalam suksesi kepemimpinan. Tahta kerajaan Tumapel seperti bara api yang membakar siapa saja yang duduk di atasnya. Dimulai dari Ken Angrok, berpindah ke anak tirinya Anusapati, putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Melalui pembantunya, ia menyuruh untuk menghabisi Ken Angrok. Setelah itu Anusapati menduduki tahta Tumapel. Tohjaya mengetahui kalau pembunuh ayahnya tidak lain adalah Anusapati sendiri. Maka ia pun menyusun rencana balas dendam.
Tohjaya adalah putra Ken Angro yang lahir dari selir bernama Ken Umang. Tohjaya mengetahui kalau pembunuh ayahnya tidak lain adalah Anusapati sendiri, maka ia pun menyusun rencana balas dendam. Anusapati menyadari bahwasanya tahtanya terancam. Ia memperketat pengawasan atas dirinya, tetapi Tohjaya mampu memanfaatkan kelemahannya. Suatu hari Tohjaya mengajak Anusapati bermain sabung ayam. Anusapati menuruti tanpa curiga, dan saat itulah Tohjaya memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Anusapati. Tohjaya kemudian menjadi Raja Tumapel. Tahta yang ia duduki pun tidak nyaman. Ia merasa was-was. Tahtanya terancam setiap saat. Dan akibat hasutan dari pembantunya yang bernama Pranajaya, Tohjaya berniat menghabisi anasir-anasir pengganggu tahtanya. Dalam hal ini, ia akan membunuh Mahisa Cempaka dan sepupunya, Ranggawuni, putra Anusapati. Karena keduanya dianggap berbahaya terhadap kelangsungan tahta Tohjaya. Dari sinilah muncul nama Mahisa Cempaka. Usaha pembunuhan terhadap Mahisa Cempaka dan Ranggawuni gagal. Mahisa Cempaka dan Ranggawuni justru mendapat dukungan kuat dari para tentara Tumapel dan berbalik menggulingkan Tohjaya pada tahun 1250. Setelah Tohjaya berhasil digulingkan, Ranggawuni menjadi Raja Tumapel bergelar Wisnuwardana. Sedangkan Mahisa Cempaka menjadi Ratu Anggabaya bergelar Batara Narasinghamurti. Keduanya memerintah berdampingan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kerukunan antara keturunan Ken Angro yang dalam hal ini diwakili Mahisa Cempaka alias Narasinghamurti dan keturunan Tunggul Ametung yang diwakili Wisnuwardana. Pemerintahan bersama itu dalam para raton diibaratkan seperti dua ular dalam satu liang. Baru pada masa kepemimpinan Wisnuwardana dan Narasinghamurti inilah stabilitas politik Tumapel tercapai. Melalui kepemimpinan Dwi Tunggal, dua menjadi satu. Mahisa Cempaka yang bergelar Narasinghamurti sebagai keturunan Ken Angro dan Ranggawuni yang bergelar Wisnuwardana. Stabilitas politik tercapai hingga pergantian tahta kepada Kertanegara, putra Wisnuwardana, raja terakhir Tumapel. Karena setelah itu dia dikudeta oleh Raja Gelang-Gelang, Jayakatwang, pada tahun 1292. Nama asli Narasinghamurti. Siapakah nama asli Narasinghamurti? Dalam prasasti Mula Malurung, yakni Piagam Pengesahan Penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Di dalamnya berisi lempeng-lempeng tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda Kadiri atas perintah ayahnya Wisnuwardana, Raja Singasari. Mencantumkan daftar nama para raja bawahan Tumapel. Namun di situ tidak menyebutkan adanya nama Mahisa Cempaka atau Narasinghamurti di dalamnya. Dalam daftar tersebut ditemukan nama yang mirip dengan Narasinghamurti, yaitu Narajaya, penguasa Ring. Selain itu, Narajaya juga disebut sebagai sepupu raja. Menurut Slamet Mulyana, Narajaya adalah nama asli Narasinghamurti, sedangkan Mahisa Cempaka adalah ciptaan para raton. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih.
Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.